Selamat datang dalam video saya tentang mind mapping dalam memahami komunikasi. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan konsep mind mapping dan mungkin ini akan membantu kita memahami berbagai aspek komunikasi, mulai dari komponen komunikasi dan proses komunikasi, fungsi komunikasi, 12 prinsip komunikasi, hambatan-hambatan komunikasi dan efektivitas komunikasi, persepsi dalam komunikasi, komunikasi verbal dan juga komunikasi nonverbal. Semua ini saya rangkum dalam satu video dan ayo kita mulai. Yang pertama, mari kita pahami komponen komunikasi. Komunikasi terdiri dari komunikator, pesan, saluran atau media yang digunakan, komunikan, dan umpan balik atau feedback. Apa saja yang dimaksud dengan komunikan, pesan, atau media itu? Komunikator adalah seseorang yang menginisiasi atau memulai proses komunikasi dengan tujuan untuk menyampaikan pesan kepada komunikan atau audiens. Komunikator dapat berupa seseorang, kelompok, organisasi, atau bahkan media massa yang bertanggung jawab atas penyampaian pesan kepada orang lain. Pesan adalah informasi atau konten yang disampaikan atau dikomunikasikan dari komunikator kepada komunikan melalui berbagai media komunikasi. Pesan adalah inti dari proses komunikasi, dan dalam konteks ini, pesan dapat berupa kata-kata, gambar, suara, atau simbol-simbol lain yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Media adalah sarana atau wadah yang digunakan untuk mengirim pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan. Contohnya adalah poster, pamflet, atau lebih modern bisa dari media sosial seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Komunikan adalah individu atau kelompok yang menerima pesan atau informasi yang disampaikan oleh pengirim pesan atau komunikator. Selanjutnya ada feedback atau umpan balik. Feedback atau umpan balik adalah respon atau tanggapan yang diberikan oleh penerima pesan atau komunikan kepada pengirim pesan atau komunikator. Nah, ini adalah gambaran singkat seberapa kompleksnya proses komunikasi. Kita beralih ke fungsi komunikasi. Komunikasi juga punya fungsi penting untuk bermasyarakat. Apa saja fungsi komunikasi? Fungsi komunikasi sosial berarti cara komunikasi yang penting dalam membangun konsep diri, aktualisasi diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, menghindari tekanan dan ketegangan, serta memupuk hubungan dengan orang lain. Fungsi komunikasi ekspresif tidak semata-mata bertujuan untuk mempengaruhi orang lain, namun juga dapat dijadikan sarana penyampaian perasaan atau emosi. Nah, fungsi ritual sering dilakukan secara kolektif. Fungsi komunikasi ini berarti proses komunikasinya banyak dinyatakan dalam penggunaan kata-kata serta perilaku simbolik. Kalau komunikasi instrumental agak beda nih. Komunikasi instrumental seringkali disebut komunikasi yang bertujuan persuasif. Sebagai komunikasi instrumental sering ditujukan untuk menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan, serta menghibur. Kita lanjut ke 12 prinsip komunikasi. 12 prinsip komunikasi antara lain yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik. Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Komunikasi punya dimensi isi dan dimensi ruang. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Komunikasi bersifat sistematik. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Komunikasi bersifat non-sekuensial. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi bersifat irreversibel. Komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Selanjutnya ada hambatan komunikasi. Dalam proses komunikasi, terdapat berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi pemahaman dan efektivitasnya. Salah satu hambatan yang sering dihadapi adalah gangguan fisik. Gangguan fisik seperti sinyal jelek, baterai yang digunakan untuk berkomunikasi habis, ataupun cuaca mendung yang menyebabkan noise antara komunikator dan komunikan. Ada juga gangguan psikologis. Gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, atau gangguan stres dapat mempengaruhi cara seseorang untuk berkomunikasi. Dalam dunia komunikasi, ada lebih dari sekedar kata-kata. Terkadang, hambatan komunikasi dapat muncul akibat gangguan semantik. Gangguan semantik bisa terjadi ketika kata atau istilah
memiliki makna yang berbeda bagi seseorang atau kelompok yang berbeda. Selanjutnya ada perbedaan bahasa. Perbedaan bahasa dapat menjadi masalah penting bagi komunikasi, tetapi ini masih dapat diatasi. Yang terakhir, hambatan karena lingkungan yang tidak mendukung, dikarenakan komunikator atau audien berada di tempat yang mereka tidak sukai, mungkin seperti tempat yang kurang nyaman, atau ada beberapa orang yang mengganggu atau satu dua hal lain. Salah satu faktor penting dalam komunikasi yang efektif adalah kemampuan kita benar-benar fokus saat mendengarkan. Namun dalam dunia yang penuh gangguan, seringkali kita cenderung tidak fokus karena HP atau pikiran kita sendiri. Ketika kita tidak fokus saat mendengarkan, kita bisa saja kehilangan informasi penting atau bahkan merusak hubungan komunikasi. Penggunaan bahasa dan intonasi yang tepat juga penting untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan tepat. Kita lanjut ke persepsi dalam komunikasi. Definisi persepsi adalah cara kita atau seseorang melihat dan memahami dunia di sekitarnya. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan, berbagai orang bisa melihat dengan cara berbeda, pun pemahaman setelah melihat gambar tersebut juga berbeda. Persepsi sosial berkaitan dengan bagaimana memandang orang lain dan mempengaruhi interaksi sosial kita. Contohnya ketika kita di satu lingkungan yang mungkin bersama dengan orang yang kita sukai, rasanya mungkin agak salting. Faktor persepsi juga banyak, mulai dari pengalaman seseorang untuk berkomunikasi, motivasi dalam diri kita untuk berkomunikasi atau bersosial, atau bisa dari ekspektasi diri kita. Persepsi kita juga bisa mengalami kegagalan, bisa jadi ketika kita salah menilai seseorang atau situasi yang kita alami. Lanjut ke komunikasi verbal. Simpelnya, komunikasi verbal adalah penggunaan kata-kata dan bahasa dalam cara kita berkomunikasi. Fungsi bahasa juga beragam, antara lain menyampaikan ide, bisa juga untuk memahami budaya orang lain, berinteraksi sosial dengan orang lain, dan juga bahasa yang mempunyai fleksibilitas yang tinggi. Kenapa? Karena bahasa bisa digunakan dengan cara berekspresi. Bahasa juga bisa mengikuti perubahan sosial dan budaya. Bahasa dan makna juga terhubung satu sama lain. Bahasa juga bisa menciptakan makna, bisa juga tergantung konteksnya. Pengaruh budaya juga bisa mempengaruhi makna yang akan disampaikan, dan juga bisa mengekspresikan identitas atau sebutannya untuk personal branding. Lanjut ke komunikasi high context atau komunikasi low context. Komunikasi high context dan low context, konsep yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana informasi tersirat dalam berkomunikasi. High context communication atau komunikasi konteks tinggi adalah pola komunikasi yang pesannya lebih tersampaikan secara tidak langsung atau implisit, serta memiliki sematan pesan yang ingin disampaikan dari aspek nonverbal, serta lebih terkesan tidak menyerang lawan bicara. Pola komunikasi ini juga dinilai lebih puitis dan bisa membuat lawan bicara menduga atau menciptakan tafsiran sendiri dari pesan yang ingin disampaikan. Contoh kasusnya dalam penyampaian kritik menggunakan pola komunikasi ini akan terlebih dahulu ditambahkan pujian atau apresiasi untuk hal positif yang ada. Bahkan bisa juga penambahan pesan lain selain kritik ini bersifat hiperbola. Ciri-ciri communication high context antara lain maknanya yang tersirat dan cenderung tidak langsung, konteksnya yang memiliki makna yang penting, dan juga pentingnya personal branding agar pesan yang disampaikan bisa diterima oleh komunikan. Low context communication atau komunikasi konteks rendah adalah pola komunikasi yang bersifat lebih lugas, langsung serta cenderung lebih efektif. Efektif karena tidak terbelit-belit dan dapat mempercepat penyampaian pesan. Pola komunikasi dengan konteks rendah ini dikhawatirkan dapat membawa permasalahan karena konflik akibat kelugasan yang dapat menyinggung lawan bicara. Sebab pada pola komunikasi konteks rendah tidak digunakan banyak pesan atau konteks tambahan untuk memperhalus kritik dalam penyampaiannya. Sehingga pola komunikasi ini dikhawatirkan dapat menjadi gaya komunikasi yang terlalu agresif bagi beberapa pihak. Komunikasi nonverbal adalah proses transmisi pesan dari komunikator kepada komunikan tanpa menggunakan kata-kata dan simbol huruf, dan sering menggunakan gerak tubuh ataupun ekspresi wajah. Fungsi komunikasi nonverbal antara lain repetisi, yaitu mengulangi kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Substitusi mengganti lambang-lambang verbal. Ada juga kontradiksi, yaitu menolak pesan verbal,
atau memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Komplement yaitu melengkapi atau memperkaya makna pesan verbal. Dan yang terakhir, aksentuasi, yaitu penegasan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Fungsi komunikasi nonverbal juga ada berbagai macam. Antara lain, gestur senyum adalah contoh gestur tubuh yang umum. Ketika berbicara tentang komunikasi nonverbal, penampilan adalah salah satu elemen yang sangat berpengaruh. Cara kita berpakaian, merawat diri, dan berperilaku secara fisik dapat memberikan banyak informasi tentang diri kita kepada orang lain. Yang ketiga adalah sentuhan. Sentuhan adalah cara yang penuh makna untuk menyampaikan emosi, dukungan, atau rasa kebersamaan. Komunikasi nonverbal juga mencakup berbagai elemen. Salah satunya adalah artefak. Artefak merujuk pada benda-benda atau atribut yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Selanjutnya adalah simbol. Simbol adalah bahasa yang dapat digunakan tanpa kata-kata. Warna juga bisa menjadi komunikasi nonverbal yang tidak terbatas pada kata-kata atau ekspresi tubuh. Nah, yang terakhir, dalam dunia komunikasi ada saat-saat ketika diam lebih bermakna daripada kata-kata. Yang terakhir sekaligus penutup video materi kita adalah perbedaan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Perbedaannya antara lain kesengajaan dalam berkomunikasi, perbedaan simbolik yang digunakan untuk berkomunikasi, strukturnya saat berkomunikasi, bentuk linguistiknya, berkelanjutan atau tidak ketika berkomunikasi, cara mempelajari antara komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal juga berbeda. Dan yang terakhir, pemrosesannya di otak ketika menerima pesan dengan cara verbal maupun nonverbal.